Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga terus tercurah kepada seluruh umat hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita selaku manusia untuk hidup di bumi Allah ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selama hidup kita di dunia agar selalu berdaya upaya untuk mencapai yang namanya kebahagiaan, keselamatan. Tidak hanya selamat di dunia ketika kita hidup di atas dunia saja, tetapi Allah saking sayangnya kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan besok di akhirat. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya dalam Al-Qur'an, memohon keselamatan kebahagiaan dunia akhirat. Yang di Jawa ini kita sering dengar dengan istilah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka. Itu yang setiap hari minimal, insya Allah 5 kali setiap hari minimal kita selalu berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita resep jalan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Nabi kita bersabda, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, jalannya adalah dengan ilmu. Begitu pula orang yang ingin mencapai kebahagiaan besok di akhirat, tentunya dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jalannya juga dengan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin dua-duanya dicekel, diambil, jalannya juga hanya dengan ilmu. Fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah itu dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu bagi kita saudara sekalian. Ilmu itu adalah nur, cahaya yang menerangi jalan kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib baginya untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan khusus kepada orang-orang yang berilmu itu dengan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat ketinggian. Ingin dihargai orang di dunia, dihormati orang di dunia, maka hendaklah kita berilmu. Tetapi ilmu yang dilambari oleh keimanan, sehingga ilmunya itu lurus menuntuni kita menuju pada kebenaran. Tidak justru sebaliknya. Dengan ilmu itu tidak dilambari oleh iman, maka justru akan memperturutkan hawa nafsu, berjalan sesuai dengan hawa nafsunya, tidak ngerti halal dan haram,
Kenapa? Karena dia pintar, tapi pintarnya tidak dilambari oleh iman, oleh keyakinan, oleh pemahaman bahwa apapun yang dikerjakan berdasarkan ilmu itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, pentingnya kita selaku muslim, selaku mukmin lalu berusaha untuk menuntut ilmu. Anak-anak kita upayakan untuk memberikan mereka pendidikan yang memadai. Tentunya pendidikan yang didasari oleh keimanan, oleh pendidikan keagamaan, pendidikan moral, hingga insya Allah anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Begitu pula kita selaku orang tua mereka tidak terus berhenti. Menuntut ilmu itu tidak harus di sekolah, tetapi dimanapun saja, kapanpun kita terus menuntut ilmu agar jalan kita tidak tersesat. Setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu harus didasari oleh ilmu. Tanpa didasari oleh ilmu, bisa jadi apa yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah karena hanya sekedar taklid buta. Melihat orang mengerjakan seperti itu, kemudian kita ikut-ikutan mengerjakan tanpa mengenal dasarnya, tanpa mengenal ilmunya. Satu contoh kecil yang kita berikan adalah tiap hari kita mengerjakan sholat. Tapi sholat kita itu berdasarkan ilmu atau tidak, balik kepada diri kita masing-masing. Sebab sholat itu menuju kepada kebahagiaan akhirat. Sementara Rasulullah menyebutkan tadi, barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, tentunya dengan ilmu. Sholat yang kita kerjakan untuk menuai, mencari kebahagiaan kita hidup di akhirat itu harus hendaknya didasari oleh ilmu. Sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah menuntuni kita setiap pagi ba'da subuh. Subuh kita dituntuni untuk berdoa mengikuti atau ittiba Rasul. Dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, barokah, dan kita meminta kepada Allah agar amal yang kita kerjakan kecil, besar, banyak, sedikit, termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal yang diterima oleh Allah ini termasuk amal yang didasarkan oleh ilmu, ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amal yang dikerjakan itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat itu kita tahu dari mana? Tentu dari mempelajari ilmu. Jadi ternyata saudara sekalian, ilmu itu betapa pentingnya untuk kita. Segala yang kita kerjakan didasarkan oleh ilmu, pemahaman yang benar, dasar-dasar yang kita ketahui dari apa yang kita pelajari, insya Allah sekecil apapun yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa satu saja kebaikan, satu saja hasanah, asal niatnya karena Allah, betul-betul didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, betul-betul berdasarkan contoh yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu asyru amsalihha. Maka balasan satu kebaikan yang dikerjakan itu minimal 10 kali lipat dari apa yang dikerjakannya itu. Demikian saudara sekalian, kultum singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan menggugah kita. Untuk mari selama kita masih diberi nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi majelis-majelis taklim kita, ahad pagi kita, kajian rutin di masjid-masjid kita.
kita penuhi dalam ikhtiar kita untuk selalu berada di jalurnya Allah, di jalur ilmu yang ditinggalkan kepada kita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang kita kerjakan dasarnya adalah ilmu yang kita pelajari, yang kita sinau bareng-bareng, entah itu ketika kita masih di sekolah dulu, ketika kita ada di masjid, ketika ada di majelis taklim, kita sinau bareng-bareng agar apa yang kita kerjakan betul-betul lurus berdasarkan ilmu kita, sehingga insya Allah dengan itu apa yang kita kerjakan sedikit atau banyak semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.